Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih yang memaafkan dan memperbarui. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh diubahkan dan hidup kami boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus diperlakukan secara tidak adil. Ia ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar tanpa alasan yang masuk akal. Bila mengingat bahwa dia adalah manusia sejati, dia memerlukan rasa simpati, terutama dari para muridnya yang merupakan orang-orang terdekat. Akan tetapi, murid-muridnya amat mengecewakan. Petrus, yang menganggap dirinya sebagai orang yang akan selalu setia kepada gurunya, ternyata ketakutan saat gurunya ditangkap dan diadili. Petrus tidak berani terus terang mengakui identitasnya sebagai murid Yesus Kristus saat dia ditanya oleh seorang hamba perempuan dan oleh 2 orang lain. Mari kita berpikir, seandainya kita dalam posisi sebagai Yesus Kristus dan sedang dalam keadaan sangat tertekan, lalu seorang murid yang juga merupakan sahabat kita menyangkal bahwa dia mengenal diri kita karena dia takut terseret oleh masalah yang kita hadapi. Bagaimana perasaan Anda saat dalam keadaan seperti itu? Apakah Anda bisa memaafkan sahabat yang mencari aman saat menghadapi resiko? Apakah Anda bisa memaafkan kesalahan semacam itu? Kita bersyukur karena Yesus Kristus, Sang Mesias itu, ternyata memiliki hati yang terbuka untuk memaafkan kesalahan manusia. Hatinya penuh kasih dan pengampunan. Setelah Petrus menyangkal gurunya 3 kali, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan itu membuat Petrus keluar meninggalkan halaman rumah imam besar, lalu menangis dengan sedih. Petrus amat menyesal karena dia telah menyangkal gurunya. Apakah sikap penyesalan Petrus sama dengan sikap penyesalan Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus? Ternyata bahwa sikap mereka berbeda. Petrus menyesal dan bertobat sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil yang setia sampai mati
dan dikenal sebagai rasul untuk orang Yahudi atau untuk orang yang tidak bersunat. Sedangkan Yudas menyesal, tetapi dia tidak mau bertobat dan memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantung diri. Apa yang membuat Petrus menyesal, tetapi dia tidak membunuh diri seperti Yudas? Hampir bisa dipastikan bahwa saat Tuhan Yesus memandang Petrus, pandangannya tidak menunjukkan kemarahan atau sikap menyalahkan, tetapi pandangannya tetap penuh kasih. Kasih itulah yang meluluhkan hati Petrus dan membuat ia menangis, bertobat, dan hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah dikhianati oleh keluarga atau sahabat Anda? Saat dikhianati, apakah Anda bisa tetap mengasihi dan mengampuni orang yang mengkhianati Anda? Apakah Anda bersedia meneladani Yesus Kristus yang telah lebih dahulu mengampuni diri Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, meskipun kami adalah orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali susah untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang mungkin mengecewakan kami dan menyakiti hati kami. Ajar kami agar kami dapat meneladani Yesus yang memiliki hati terbuka untuk mengasihi dan mengampuni murid-muridnya yang mengkhianati Dia. Tolong kami Roh Kudus, kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami, orang-orang berdosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.